Baik, selamat pagi, salam sejahtera untuk saudara-saudara sekalian. Pada kesempatan ini saya akan mengambil waktu untuk memberikan tanggapan terhadap pemikiran Pendeta Esra Suru atas keyakinan mengenai iman, keyakinannya terhadap iman, pengajarannya terhadap iman. Nah, saya akan mengambil statement beliau dari audio perdebatan antara saya dan dia beberapa tahun lalu mengenai iman. Nah, posisi Pendeta Esra Suru, dia berposisi bahwa iman yang menyelamatkan, orang bisa percaya, orang bisa berespon, itu dasar dia berespon, dasar dia percaya itu karena dikaruniakan Allah. Bukan keputusan pribadi. Nah, berlandaskan inilah maka tema debat yang dibuat ialah iman dikaruniakan atau tidak. Dalam posisi ketika orang percaya, itu dia percaya mutlak karena keputusan pribadinya, ataukah dia bisa percaya itu karena dikaruniakan iman. Jadi tidak mutlak itu adalah keputusannya, tetapi itu adalah karunia. Ya, mari kita lihat, kita simak videonya. Injil atau terhadap Yesus Kristus, kalau manusia bisa berespon, artinya iman tidak dikaruniakan. Apakah begitu? Ya, itu yang pada percaya. Ya. Jadi kalau manusia berespon, berarti iman tidak dikaruniakan. Respon itu iman. Iya toh? Memang. Jadi maksudnya kalau manusia bisa berespon terhadap berita Injil, itu berarti bahwa iman tidak dikaruniakan. Itu yang pada percaya. Ya. Oke. Soal itu, ya kan cuma butuh klarifikasi itu saja. Oke. Ya. Ibrani 11 ayat 1. Oke. Sekarang giliran saya tanggap. Baik. Efesus 2 ayat 89. Ya. Itu ada di situ. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Ayat ini mengatakan kamu diselamatkan oleh iman. Lalu ayat di bawahnya, Roma 10 ayat 10 itu orang percaya. Dua ayat ini menyatakan kita diselamatkan oleh iman. Ayat ini tidak pernah berkata bahwa iman itu muncul dari diri sendiri. Jadi adanya respon dalam Injil tidak meruntuhkan statement bahwa iman dikaruniakan. Begini, manusia tidak bisa beriman dari sendiri. Kalau Allah tidak bekerja, kalau Allah tidak mengaruniakan. Jadi mengapa sampai ada orang bisa mau beriman sampai selamat? Mengapa ada orang bisa percaya dari mulut? Karena itu dikaruniakan. Karena hati saya akan menanggapi dengan satu hal. Ya, baik. Jadi kita lihat di sini penjelasan Pak Esra bahwa orang bisa percaya, bisa mengaku dengan mulut, itu dikaruniakan. Jadi bukan keputusan pribadi orang tersebut, tetapi itu dikaruniakan. Nah, ini adalah sebuah posisi pengajaran yang dilatar belakangi oleh doktrin Calvinisme. Ya, 5 pokok Calvinisme dan poin I-nya, irresistible grace, anugerah yang tak dapat ditolak. Nah, konsep dari anugerah yang tak dapat ditolak bahwa sebelum dunia diciptakan, Allah telah memilih sebagian orang untuk masuk surga dan sebagian orang dipilih untuk masuk neraka. Nah, orang yang dipilih untuk masuk surga ini yang pada akhirnya dikaruniakan iman. Mereka yang dikaruniakan iman, mereka tidak dapat menolak. Nah, jadi posisi iman Pak Esra itu berposisi pada doktrin Calvinisme. Ya, doktrin Calvinisme yang mengajarkan bahwa anugerah tak dapat ditolak. Nah, kalau kita perhatikan, ya, pada akhirnya keputusan yang dibuat orang untuk percaya, dia bisa mengaku dengan mulut, itu pengakuan yang dia buat bukan keputusan pribadi, tetapi Allah yang karuniakan, menurut Pak Esra. Nah, tetapi bagaimana dengan pandangan Alkitab? Ya, sebelum saya menanggapi, kita lihat dulu ayat yang dipakai oleh Pak Esra, yaitu Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Nah, coba kita lihat Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Kita cari Alkitab dulu. Efesus pasal 2 ayat 8
dan 9. Ya. Oke. Efesus. Ya. Nah, kita lihat dikatakan sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, sebenarnya kalau kita baca ayat ini dengan baik, posisi iman di situ bukan dikaruniakan, tapi iman di situ adalah sarana. Sarana yang dipakai untuk menerima kasih karunia Allah. Maka ada kata oleh. Ya, oleh di situ. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Jadi sarana untuk menerima kasih karunia Allah itu oleh iman. Ya, oleh iman. Nah, statement Pak Esra bahwa sarana ini pun dikaruniakan Allah. Jadi Allah yang memberikan iman, kemudian sesudah Allah berikan iman, baru kemudian orang itu percaya. Dia percaya pun, ya, mengaku dengan mulut pun, itu pun dikaruniakan. Ya. Nah, Roma pasal 10 ayat 9 dan 10 kita bisa lihat. Ya, Roma pasal 10 ayat 9 dan 10. Nah, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu. Jadi waktu dia mengaku itu pun, waktu dia ucapkan pengakuan itu pun dikaruniakan. Menurut Pak Esra, itu bukan keputusan pribadi. Bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Allah telah bangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu diselamatkan. Ya. Nah, ini definisi yang diberikan. Bahwa semua keputusan orang untuk percaya kepada Yesus, itu bukan keputusan pribadi orang tersebut, tetapi keputusan itu adalah karunia dari Allah. Jadi orang itu tidak bisa percaya kalau tidak dikaruniakan iman. Ya. Nah, orang itu tidak bisa percaya kalau tidak dikaruniakan iman. Lalu bagaimana dengan orang yang tidak percaya? Orang yang tidak percaya adalah orang yang tidak dikaruniakan iman. Lalu bagaimana dengan orang yang tidak dikaruniakan iman? Orang yang tidak dikaruniakan iman adalah orang-orang yang sudah ditetapkan sebelum dunia dijadikan sebagai orang yang akan binasa. Mereka masuk dalam kelompok sebagian orang yang akan binasa. Jadi sebenarnya kalau kita lihat pemikiran demikian, ini adalah pemikiran yang dipengaruhi oleh pemikiran latar belakang para pemikiran filsuf, ya, takdir atau fatum. Nah, tapi kita lihat apakah Alkitab mendukung doktrin yang demikian? Ya. Apakah Alkitab mendukung doktrin irresistible grace? Nah, coba kita perhatikan satu ayat di dalam Yohanes 8 ayat 24. Kita bisa lihat Yohanes 8 ayat 24. Ya, Injil Yohanes pasal 8 ayat 24. Nah, kita bisa lihat di sini. Karena itu aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosa, sebab jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosa. Garis bawahi kalimat sebab jika kamu tidak percaya. Ternyata di sini kita perhatikan bahwa ada keputusan orang untuk tidak percaya. Jika kamu tidak percaya. Nah, pertanyaannya, tidak percaya di sini, tidak beriman di sini. Apakah keputusan orang untuk tidak percaya dan tidak beriman itu juga dikaruniakan? Karena itu juga kepercayaan, itu juga keyakinan orang untuk tidak percaya. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ya, ternyata Alkitab tidak mendukung pemikiran doktrin irresistible grace. Irresistible grace Calvinisme. Ternyata anugerah Allah bisa ditolak. Nah, misalnya kita beri contoh. Ya, Injil Yohanes pasal 1, kita bisa lihat ayat 11. Nah, dikatakan ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya. Ya. Allah kasih anugerah kepada umat kepunyaannya, tapi umat kepunyaannya menolak anugerah Allah. Nah, kalau kita perhatikan dari pemikiran iman dikaruniakan, orang keputusan orang untuk percaya
itu dikaruniakan, berarti orang itu tidak bisa menolak. Nah, ini bertentangan dengan Yohanes 1 ayat 11. Ternyata orang tersebut dapat menolak. Dapat menolak. Ya, nah, jadi kesimpulannya kita perhatikan bahwa keputusan untuk percaya adalah sebuah keputusan yang berdasarkan keputusan pribadi seseorang. Memilih untuk menerima atau memilih untuk menolak. Ya, makanya di Yohanes 1 ayat 12 dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi percaya, beriman, itu adalah keputusan. Ya, keputusan pribadi seseorang untuk menerima atau menolak. Jadi apa yang diimani oleh pendeta Esra Suruh, ya, kita perhatikan di situ bertentangan dengan apa yang Alkitab ajarkan. Nah, coba kita lihat. Pak Esra, definisi iman itu apa? Kita ngomongin saja. Ya, saya tanya. Kalau ngomong Ibrani saya pasti. Saya itu imannya Ibrani artinya saya harus tahu apakah definisi Pak Esra tentang iman itu sama dengan saya atau berbeda. Ya. Saya poinnya di ayat itu. Jadi apakah menurut Pak Esra definisi iman itu seperti apa? Saya nggak tahu dari Ibrani 11 iman dalam sini adalah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau saya tetap berpatokan pada Ibrani 11 ayat 1. Ya, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Ya, ya Pak, tapi dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Oleh karena itu saya minta Pak Esra coba rangkaikan definisi iman menurut Pak Esra. Pak, kalau lihat itu sebab jika kamu mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan, itu iman atau bukan? Mengaku dengan mulut Yesus, percaya dalam hati bahwa Allah membangkitkan dia, itu iman atau bukan? Oke, sekarang yang jadi persoalan begini. Dan kita lihat di definisi awal dulu. Ya, saya ingin Pak Esra coba rangkaikan sebuah definisi tentang iman. Kalau bicara tentang iman secara keseluruhan, artinya begini. Ya, definisi. Yang saya minta definisi. Ya, oke. Kalau bicara iman keseluruhan, Ibrani 11 ayat 1 memberikan definisi. Tapi kalau kita bicara saving faith, iman yang menyelamatkan, ini. Percaya dengan mulutmu Yesus adalah Tuhan, percaya dalam hatimu Allah membangkitkan dia dengan cara orang mati. Ini berarti terkait Allah membangkitkan dia mati, dia bangkit dan sebagainya. Ini bicara tentang keselamatan atau juru selamat. Jadi secara ringkas percaya Yesus Tuhan dan juru selamat itu adalah persoalan bagi saya. Ya. Nah, karena itu pertanyaan saya bahwa kalau orang bisa beriman, pakai ayat ini, kalau orang bisa beriman berarti tidak dikaruniakan. Tapi justru saya menganggap bahwa karena dikaruniakan dia bisa percaya. Nah, dan itu tidak bertentangan. Persoalannya kembali kepada yang saya. Ya, jadi kita lihat di sini bahwa pada waktu saya meminta Pak Esra untuk memberikan definisi terhadap iman, ya, dia hanya mengambil Roma 10, yaitu percaya, ya, dengan hati, mengaku dengan mulut. Itu sebagai definisi yang dia pakai. Tapi sebenarnya kalau kita perhatikan di dalam Alkitab, dari keseluruhan Alkitab, Alkitab memberikan satu ayat yang memberikan definisi iman tersebut. Ya, kita bisa lihat dalam Ibrani pasal 11 ayat 1. Nah, kita bisa lihat Ibrani pasal 11 ayat 1. Ya. Nah, kita bisa lihat di situ. Oke, Ibrani pasal 11 ayat 1. Nah, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, kata kita di sini merujuk kepada satu keyakinan yang bersumber dari diri manusia. Independen. Ya, kebebasan manusia untuk menentukan apa yang diharapkan dan apa yang dipercayai. Walaupun dia tidak melihat itu kebebasan. Nah, ini seluruh bagian Alkitab hanya memberikan satu ayat ini sebagai definisi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya. Dari definisi inilah kita dapat menarik kesimpulan bahwa keputusan seseorang untuk
menerima atau menolak Kristus itu adalah keputusan pribadi orang tersebut. Ya, keputusan pribadi orang tersebut. Jadi orang bisa menerima, bisa menolak. Nah, kalau iman dikaruniakan, irresistible grace, doktrin Calvinisme, orang tidak bisa menolak. Tapi kenyataannya bisa menolak. Alkitab ajarkan. Ya, Alkitab ajarkan di dalam Yohanes 1 ayat 11 tadi dan 12, ya, ini bisa menolak. Ya. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Tetapi orang kepunyaannya tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ya, mereka yang percaya dalam namanya. Matius, ya ini kita lihat di sini. Jadi Tuhan datang kepada milik kepunyaannya, memberikan anugerah, ya, keselamatan. Tetapi orang-orang kepunyaannya menolak, berarti anugerah dapat ditolak. Nah, apa yang menjadi dasar penolakan? Itu keputusan pribadi. Ya, itu keputusan pribadi. Sesuai dengan definisi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita. Iman adalah tanggung jawab manusia. Iman adalah respon manusia terhadap sesuatu hal. Dia mau terima atau tolak. Nah, sedangkan posisi Pak Ezra yang terikat oleh doktrin irresistible grace Calvinis, yaitu Tuhan semua. Tuhan semua. Nah, makanya kalau Tuhan semua, maka otomatis tidak bisa ditolak. Tapi Alkitab katakan bisa ditolak. Ya, bahkan Tuhan rindukan umatnya untuk menerima dia, tapi umatnya menolak dia. Ya, umatnya menolak dia. Nah, misalnya kita bisa lihat di dalam Injil Matius. Ya, Matius kita bisa lihat. Ya, kita bisa perhatikan. Ya, Matius 23 ayat 37. Coba lihat. Yerusalem, Yerusalem, engkau membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Ya. Nah, ini responnya tidak mau. Nah, kalau respon itu dikaruniakan juga, berarti kontradiksi dengan, ya, sifat Allah. Kontradiksi. Berkontradiksi dengan kehendak Allah. 1 Timotius 2 ayat 3, dan Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan. 2 Petrus 3 ayat 10. Ya, Allah mau supaya semua orang bertobat. Bertentangan. Nah, itu sebabnya apapun yang terjadi, Alkitab harus menjadi fondasi iman kita. Apapun yang terjadi, iman adalah sebuah keputusan pribadi yang dibuat seseorang untuk menerima atau menolak. Nah, ketika kita berbicara tentang iman yang menyelamatkan, itu juga sebuah keputusan pribadi untuk menerima Yesus atau menolak Yesus. Saat Injil diberitakan, orang ditantang untuk menerima atau menolak Kristus. Kalau dia menerima, itu keputusan pribadinya. Kalau dia menolak, itu pun keputusan pribadinya. Kalau dia menerima, konsekuensinya dia diselamatkan. Dikaruniakan Roh Kudus di dalam hatinya. Dalam kedaulatan Allah, Allah karuniakan Roh Kudus. Allah Roh Kudus tinggal di dalam hatinya untuk mengerjakan pembaruan di dalam dirinya. Kalau dia menolak, maka dia akan, ya, kebinasaan, konsekuensinya kebinasaan menanti dia. Kebinasaan menanti dia. Nah, itu keputusan pribadi, itu tanggung jawab pribadi. Ya, nah, itu sebabnya dalam posisi ini saya berposisi pada apa yang Alkitab ajarkan, bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu
yang tidak kita lihat. Artinya iman itu adalah mutlak tanggung jawab manusia, mutlak respon manusia. Ya. Dan manusia bisa percaya ya karena Injil diberitakan. Karena dia mau menerima. Nanti di edisi selanjutnya saya akan tanggapi mengenai kasus Lydia. Ya, Lydia, bagaimana Lydia pada akhirnya bisa percaya? Karena di kisah Lydia itu ada kalimat Allah membuka, Roh Kudus membuka hatinya sehingga dia memperhatikan. Nah, itu yang menjadi dasar teman-teman Calvinisme, menjadi dasar bahwa itu bukti bahwa iman dikaruniakan. Padahal nanti kita akan lihat tidak demikian yang Alkitab ajarkan tentang kasus Lydia. Ya, baik, sampai di sini dulu tanggapan saya terhadap video kali ini. Ya, Bapak Ibu bisa nonton videonya, yaitu video ini diposting oleh Pendeta Esra Suru di channel YouTube-nya. Baik, terima kasih. Saya Gembala dan Jesuat. Maranatha.